Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gua Randy Studio di channel yang bakal mengupas tuntas film-film yang diangkat dari kisah nyata. Hari ini gua bakal memperkenalkan satu segmen yang gak kalah seru buat kalian tonton. Segmen ini bernama Fact or Fiction, dimana dalam segmen ini gua bakal memberitahukan mana yang nyata dan fiksi dalam sebuah film. Film pertama yang masuk dalam segmen ini adalah film Bombshell tahun 2019. Tanpa lama basa-basi, yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Ready to go to war? Oh, yeah. Yang pertama, Meghan Kelly diracun oleh supirnya. Di awal film, kita melihat Meghan membawa sebuah cup minuman ke dalam ruang meeting. Saat asisten Meghan memberikan data, tiba-tiba Meghan lari ke toilet dan muntah-muntah. Scene Meghan Kelly diracun ditegaskan saat Roger Ailes mencurigai supirnya yang telah memberi racun atas perintah dari pendukung Donald Trump. Hal ini merupakan fakta di tahun 2015, di mana Meghan Kelly memiliki kondisi yang prima di pagi hari tepat sebelum acara debat dimulai. Meghan mendadak mual dan sakit setelah 15 menit ia meminum kopi yang diberikan oleh supirnya. Entah motif apa yang dimiliki supirnya Meghan kala itu, namun pada akhirnya Meghan tetap melanjutkan acara debat pada malam harinya. Women you don't like fat pigs, dogs, slobs, and disgusting animals. Your Twitter account... Only Rosie O'Donnell. Yang kedua adalah karakter Kayla dan Jaskar. Ada satu scene di mana senior eksekutif Fox mewawancarai seorang wanita yang bernama Kayla. Kayla ini merupakan karakter fiksi dalam film ini. Karakter Kayla dalam film ini diperuntukkan untuk mendramatisasi film ini dan menggambarkan pelecehan seksual yang terjadi. Kayla dibuatkan premis sebagai anak muda yang berambisi mengejar karir dan melihat ini sebagai kesempatan untuk mewujudkan karirnya. Meskipun Kayla adalah karakter fiksi, pengalaman pelecehan yang terjadi adalah pengalaman mantan pegawai Fox News. Yang ketiga adalah karakter Rudy Bachtiar. Rudy Bachtiar merupakan seorang reporter acara Fox News yang tersandung kasus dengan Brian Wilson di tahun 2006. Kejadian berawal pada acara Thanksgiving di George Hotel. Brian selaku kandidat kepala divisi menawarkan Rudy posisi yang baru untuk dia berkarir, namun dengan syarat, ia harus mau menginap bersama dirinya di hotel. Saat itu Rudy menolak ajakan tersebut. Puncaknya terjadi pada tahun 2007, di mana Rudy melaporkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pegawai Fox. Namun pada saat itu mediasi antara Fox dan Rudy berhasil dan menemukan jalan tengah. Akhirnya Rudy menerima uang sebesar $670.000 dari Fox. Yang keempat adalah perang antara Meghan Kelly dan Donald Trump. Di film ini, Donald Trump menyerang Meghan Kelly seusai acara debat pada malam itu. Trump melakukan tweet sebanyak 15 kali untuk mengkritisi kinerja Meghan dan Fox. Hal ini merupakan fiksi. Faktanya, perang Twitter antara Donald Trump dengan Meghan Kelly terjadi selama lebih dari 9 bulan lamanya. Akhirnya pada tanggal 14 April 2016, Kelly bersama dengan tim Fox mendatangi kediaman Trump untuk melakukan perdamaian. Heard the news today that yours truly took a trip over to Trump Tower on Fifth Avenue in New York City. We met for about an hour, just the two of us, and had a chance to clear the air. Yang kelima adalah penampilan Gretchen Carlson tanpa make up. Gretchen memenangkan Miss Amerika pada tahun 1989. Dengan reputasinya itu, kita tahu kalau selain berparas cantik, Carlson merupakan sosok wanita yang sangat pintar. Namun ada scene di mana Gretchen tampil tanpa make up. Hal ini merupakan fakta, di mana waktu itu Carlson mendukung wanita untuk tampil apa adanya. Dan Gretchen merupakan satu dari sedikit wanita yang berani tampil on air tanpa mengenakan make up. Yang keenam adalah donat. Di film ini kita diperlihatkan Roger memiliki pola diet yang sangat buruk. Dan ia juga sangat menyukai donat. Ada beberapa scene di mana sewaktu ia marah, ia memakan donat. Faktanya,
Els memesan donat setiap hari bukan untuk ia konsumsi, tapi donat itu akan ia lemparkan apabila ia sedang merasa kesal. Yang ketujuh adalah terbaginya Fox menjadi dua kubu. Ada scene di mana Kimberly Guilford membagikan kaos yang bertuliskan Tim Roger. Well, gue di sini harus bilang sih ini adalah fiktif karena memang belum banyak bukti yang membuktikan ini. Memang sempat terjadi ketegangan di kantor Fox kala itu, tetapi ketegangan itu tidak seheboh di film ini. Di balik sifat Roger yang suka melecehkan karyawan, ia merupakan sosok yang visioner dan pintar. Banyak karyawan-karyawan yang sukses berkat didikan dan arahan dari Roger. Oleh karena itu, ada beberapa karyawan yang tetap mensupport Roger kala itu. Yang kedelapan adalah rekaman Roger. Dalam film tersebut, Roger Ailes akhirnya terpojok ketika pengacara Susan Estrich menunjukkan rekaman oleh Gretchen. Hal ini merupakan fakta. Jadi selama 2 tahun, Gretchen merekam setiap meeting bersama Roger. Rekaman itu juga menunjukkan kalau Roger sering melecehkan karyawannya. Yang kesembilan adalah leg cam. Di dalam film ini, kita diperlihatkan Roger memarahi seorang editor karena tidak menyorot kaki seorang reporter. Fox News memang terkenal sering menekankan pada kaki wanita, bahkan Roger sering menegur karyawan apabila mengenakan rok yang terlalu panjang. Leg cam itu sendiri merupakan daya tarik tersendiri bagi Fox. Dan mungkin ini adalah salah satu penyebab Fox selalu menang rating.